eh, saya sering juga ketemu begitu. Jadi mereka ternyata tidak move on bahwa dakwah itu tidak hanya tidak berhenti cuma dalam koridor orang-orang Islam. Tapi dakwah itu bisa dibalut dalam bentuk dunia usaha, dunia pertanian. Dan kenapa muncul kalimat tadi? Karena dia tidak memahami lafaz wal mu'allafati qulubuhum. Jadi kan ada yang disebut asnaf yang 8 yang berhak menerima dana-dana filantropi, dana-dana seperti sedekah, zakat. Itu kan ada 8 golongan. Fuqara, miskin, amil, dan berikutnya adalah yang disebut sebagai mu'alaf. Mu'alaf itu ternyata artinya bukan orang yang masuk Islam saja. Tapi mu'alaf itu salah satu artinya adalah orang-orang yang mungkin dilembutkan hatinya, diambil hatinya untuk menerima cahaya keislaman. Dengan cara mungkin ngajak mereka bekerja, ngajak mereka berusaha. Itu salah satu cara. Jadi kita nggak hanya bisa mengislamkan orang dengan ceramah, kita juga bisa mengislamkan orang dengan cara berwirausaha. Maka dakwah yang Ibu ini kalau terus lakukan dengan penuh ketulusan, pasti ada hasilnya nanti. Ya, Amin. Amin. fokus aja. Saya doakan semuanya biar fokus ya. Tapi tim itu harus solid untuk tetap punya visi, yaitu menyebarkan cahaya rahmat lil alamin. Gitu. Terus kalau ada kelompok-kelompok yang nggak mau diajak kerja sama, ya sudah cari yang lain. Ya. Tadi saya dengar nama internasional ya. Iya, Bu ya. Iya. Wah, kalau internasional nyarinya jangan di dalam negeri, nyarinya Belum ada keluar linknya negeri. keluar, Bu ya. Iya. Berarti harus punya tim fundraising yang bisa berbicara bahasa internasional, dan di dunia barat itu mereka nggak boleh meninggal kaya kecuali kekayaannya nanti disita oleh negara. Itu mereka lagi nyari-nyari tuh mau dibuang kemana di duit. Sebutlah angka-angka tadi, mereka ini agamanya ini, maka kita dalam proposal kita nggak usah bawa agama kita, tapi bawa program kita. Lalu objek yang kita lihat ini adalah orang-orang yang beragama, yang seagama dengan mereka, kira-kira gitu. Jadi jangan mentok di bumi Nusantara. Mulai mencari, ngobrol dengan Bu siapa tadi yang Bu dari Baby ya, Bu Bu Baby. Baby ya. Saya Ngobrol barusan dengan Bu juga, Baby. saya barusan teks Ibu itu, Bu. Saya minta infonya, mana tahu bisa saya sebarkan di sini. Alhamdulillah, Iya, mohon iya. dibantu Bu Baby, karena kami sudah beberapa presentasi kepada orang, rata-rata presentasi di sini, ngapain bantu orang Kristen, orang Islam aja masih banyak yang harus dibantu, jauh kata dia gitu kan. Iya, Sementara menyambung kita seperti itu, gitu. Iya, benar, menyambung seperti tadi kata Buya tuh di sini nih tax free ya, kalau buat orang yang untuk charity-nya itu jadi dihitung itu menjadi tax free buat mereka. Jadi emang dicari buat mereka di sini. Insya Allah saya coba membantu. Terima kasih Iya, banyak iya. Bu Baby. Insya Allah menjadi amal jariah juga buat Bu Baby. Bu ya masih bisa bertanya? Oke, silakan. Itu Oke, tadi sebelum Adek mau bertanya. bertanya, saya mau menambahkan yang tadi. Jadi kita ini disebut dengan umat dakwah. Sedang umat ijabah namanya umat. Jadi umat itu dibagi dua. Ada umat ijabah. Ijabah itu artinya yang menjawab dakwah Nabi, yang sudah bersyahadat kepada Nabi. Lalu ada umatud dakwah, umat yang belum disentuh oleh cahaya Nabi dan mesti didakwahi. Jadi kita terbagi dua. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, kita jawabnya gimana? Bukankah mereka bagian dari umat yang hidup di akhir zaman dan merupakan umat Nabi Muhammad yang perlu mendapat sentuhan dakwah? Tapi kami tidak bisa dakwah ceramah, dakwah kami, dakwah sosial, kemasyarakatan, dakwah lewat bisnis, dakwah lewat pertumbuhan ekonomi, itu canggih itu. Saya sendiri tidak sanggup, karena sendiri. Tapi kalau bersama pasti sanggup. Jadi jangan dipikirkan sendiri, coba dipikirkan bersama-sama, mulai bangun ukhuwah dengan orang-orang di luar sana. Ya, ukhuwah itu jangan pakai istilah-istilah Arab-Arab, mungkin tidak semua orang suka, pakai istilah yang universal. Karena Nabi mengatakan anzilun nas manazilahum, tempatkan orang berbicara dengan orang dengan bahasa yang cocok dengan mereka. Ada orang yang senang dengan bahasa akhi ukhti,
alhamdulillah, subhanallah gitu ya, tabarakallah, masya Allah. Ada yang nggak seneng, dia senangnya dengan bahasa dia. Oke, yes, right, kayak gitu. Jadi kita pakai bahasa dia, kita gunakan bahasa mereka ya. Dan satu, jangan pernah melakukan program dengan eksploitasi kesusahan orang. Ya, Iya, Bu, ya. itu sudah ditinggalkan oleh dalam dunia filantropi jauh beberapa tahun yang lalu. Jadi misalnya kita eksploitasi negeri kering, nggak usah. Ada orang sakit, bengkak-bengkak badannya, nggak usah. Jangan mengajukan, mengiklankan filantropi kita dengan cara menunjukkan penderitaan orang lain. Ya. Tapi kita jual idenya apa, programnya apa, itu aja. Semoga nanti muncul jalan keluarnya, insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih, Bu, ya. Silakan berbagi kontak dengan Bu Baby ya. Mungkin sekarang bisa silakan berbagi